Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini lebih ke sharing aja tentang mendesain uh, speaker line array. Jadi saat kita berbicara tentang speaker line array, berarti kita akan berhubungan dengan distribusi energinya. Kita coba lihat dulu nih. Ini kita coba pakai isFocus, sebuah software simulasi yang gratis ya. Kita tinggal download aja speaker datanya dari website. Nah, jadi yang sebenarnya kita lakukan adalah, kita lihat ke sini. Jadi yang kita lakukan adalah mendistribusikan energi dari satu klaster ini. Kita tunggu dulu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendistribusikan energi ini ke area yang ingin kita cover. Tugas utamanya sebenarnya itu. Jadi saat kita mendesain sebuah speaker line array, kita mendistribusikan box-box di dalam satu cluster ini ke area yang ingin kita cover. Nah, sebenarnya banyak cara untuk melakukannya. Menurut gue sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tergantung goalsnya apa masing-masing. Tapi gue mau sharing sedikit tentang apa yang biasanya gue lakukan di saat gue mendesain sebuah speaker line array. Ini coba kita delete lagi dulu. Jadi yang pertama kita perlu menentukan goals dari speaker tersebut. Goalsnya itu apa? Goalsnya itu berarti kan untuk mendistribusikan suara secara seragam ke dalam sebuah audience area gitu. Jadi yang perlu diketahui apa? Yang pertama adalah audience areanya. Luas ruangannya berapa? Apakah seluruh ruangan perlu di cover atau mungkin ada bagian yang perlu dihindari? Terus panggungnya seperti apa? Posisinya di mana? Kita akan menggantung line area itu di mana, titiknya di mana, punya maksimum tinggi berapa. Itu merupakan data-data yang perlu kita dapatkan terlebih dahulu sebelum kita mendesain sebuah line array system. Jadi kita coba imajiner aja dulu ya. Misalkan kita di sebuah festival gitu, kita perlu mengcover area 50 kali 100. Lalu kita punya panggung. Misalkan panggungnya itu 20 kelebaran sih. Misalkan berapa? Ya 20 kali 15 gitu kali. 20 kali 15. Terus dari panggung ke audiens pertama misalkan ada jarak 2 meter. Lalu jadi kira-kira ini audiens areanya, ini area yang perlu dihindari nih. Kita harus cover sampai belakang misalkan. Terus yang kedua adalah titik gantungnya di mana. Misalkan kita dikasih titik gantungnya, kita pakai ini das lara nih misalkan. Kita dapat titik gantungnya di bibir panggung misalkan. Oke, berarti kita taruh misalnya ini di apa nih? Mappingnya kita matiin dulu ya. Oke, ini di I-nya 12. Ya kan 11 meter ya. Jadi 1 meter dari bibir panggung gitu misalkan. Nah yang gue lakukan pertama kali adalah gue perlu memberikan receiver. Jadi receiver ini berguna untuk gue nanti melihat bagaimana frekuensi respons di tempat-tempat yang gue taruh receiver tersebut. Misalkan gue taruh di 2 meter dulu. Gue biasanya akan taruh beberapa langsung. Biasanya perkalian 2. Jadi 2. Ini di 2. Berarti gue selanjutnya di 4. Terus karena kali 2-nya kejauhan, jadi gue coba taruh di dekat akhir deh, 90 gitu ya. Nah perkalian 2 ini kenapa? Karena ada rumus inverse square law ya. Double distance minus 6 dB untuk point source. Untuk line array harusnya di bawah itu. Jadi gue ingin melihat frekuensi respons di setiap double distance-nya ini. Oh iya lupa, ini kan festival standing ya si penontonnya itu. Oke. Selanjutnya yang kedua gue lakukan adalah ini tergantung di setiap speaker tuh beda-beda. Capability dia untuk throw-nya itu seberapa jauh. Kalau di speaker yang gue kenal pakai Nexo itu misalkan yang Geo S12 nya direkomendasiin per rule of thumb-nya tuh satu box 5 meter. Jadi
kalau misalkan kita 100 meter berarti butuh 20 box, which mean nggak bisa di cover oleh si GOS yang gue sering pakai. Tapi kalau pakai STM itu kalau nggak salah 1 box 8 meter apa 10 meter gitu. Ini hitung-hitungan kasar aja lah gitu, tergantung dengan si speaker ini mampunya berapa. Let's say untuk ngejar 100 meter ini gue akan coba di 16 box kebanyakan ya, 100 kebanyakan sih, 12 deh. Oh udah 12 nih, 12 box. Terus misalkan kita dapat hanging pointnya bisa kita dapat kelasnya misalkan 10 meter gitu, kita coba hanging pointnya di 9 meter, jadi mendekati atas. Itu kenapa? Supaya gue pengen coba nih si speaker paling bawah ini bisa nyemprot ke first row, jadi kita tidak membutuhkan front fill. Ya kita lihat aja butuh apa ntar. Oke, yang pertama selanjutnya gue akan melakukan itu yang pertama angle paling atasnya dulu, yaitu apa bahasanya, angle bumper. Biasanya gue akan membuat dia sedikit overshoot, jadi melebihi sedikit dari si audience terakhir, supaya in teori high frekuensinya bisa couplingnya bisa sampai sana. Kita lihat bisa apa enggak. Nah selanjutnya itu kita bisa lihat di sini nih. Oh tapi kita melihatnya di 4000 Hz. Kenapa? Kalau di Nexo itu ada namanya DBMIF. Apa tadi bahasanya? Nexo DBMIF. Make it flat. Proper array curvature definition. Di MIF itu kita ngambil 2000 sampai 8000. Kenapa? Area tersebut secara Fletcher-Manson, secara bagaimana kita mempersepsikan sebuah suara, itu menjadi range yang paling sensitif terhadap perbedaan suara. Jadi kita menggunakan 2 sampai 8 itu kita coba ratakan sehingga secara persepsi manusia tuh terdengarnya flat gitu loh, nggak banyak variasi SPL-nya. Terus ada juga definisi yang bilang bahwa di 2000, 4000, 8000 itu paling akurat untuk mendefinisikan distribusi suara dari sebuah speaker. Nah, selanjutnya kita akan bermain nih dengan angle-nya. Kalau di sini kan kita bisa lihat bahwa di depan ini 116 dB di 4 kilo ya. Tapi di belakangnya itu udah di 90. Kita lihat apakah kita bisa membagi energinya dengan lebih bagus. Cobain aja. Kita kejar yang belakangnya. Jadi intinya kita hanya memainkan angle. Jadi mainin angle tuh kita memainkan direction box dan coupling phase ya. Gue sih nggak pernah nemuin rumus pastinya ya, karena di setiap venue punya tantangannya sendiri-sendiri, punya do's and don'ts-nya juga. Jadi ini benar-benar kita nyobain seperti ini bisa apa enggak, seperti itu bisa apa enggak. Dan seperti di video gue sebelumnya, bahwa inilah momen dimana kita banyak bertarung gitu, karena kita harus memberikan desain yang bagus dulu, baru kita bisa melakukan processing selanjutnya. Karena balik lagi, masalah fisik itu nggak bisa diselesaikan secara elektronik. Kita bisa lihat di sini tuh energi di front row ini sangat besar gitu. Gue ingin mencoba membagi energi ini ke belakang sehingga kita bisa mendapatkan even distribution. Gue berusaha ngejar 3-6 dB lah dari depan ke belakang. Kita lihat bisa kita lakukan nggak dengan data yang kita dapat. Oke, ini di belakang 102, di depannya 108 sih, masih bisa kita rapiin lagi nggak? Coba kalau kita jadiin ini downfill,
yang tadinya lara 80 kita ganti ke lara 100, jadi dia lebih lebar. Biasanya energinya lebih tersebar baik. Ya sampai 80 nih. Karena kalau misalkan kita mengejarnya perbedaannya hanya 5 dB, ini di depannya 109, di belakangnya 100, ini 5 dB, 108, 104 dB, sampai 90 5 dB, sampai ini ya 67 ya, di 100 mungkin udah gak ada penonton kali ya. Ini bisa di achieve tapi di bagian 1 sampai 8 meternya ini nggak ke cover nih. Coba kita lihat bentuknya kayak gimana. Oke, dari sini kelihatan nih bahwa di sini 108, 107 lumayan bagus nih. 105, paling belakang 100, paling depan 109. Jadi area sini tuh udah mulai drop ya, di 2000 sampai 8000 nya. Jadi dengan 12 box ini bisa ke paling mentok 80 meter. Gue lupa deh, ini tuh ngitung, betul lupa, ini tuh ngitung humid juga apa enggak ya. Misalkan humidnya gue naikin sini 105, ini 109, ya masih oke lah. Tapi biasanya yang terjadi walaupun di 4000 sampai 2000 sampai 4000 nya bagus, tapi di high nya ini nah biasanya udah KO duluan nih. Ini KO nya dia di sekitar 60-an, 60 70. Ya ntar kita lihat kalau pakai si feel nya dia gimana. Oke, sementara gitu terus kita coba copy, kita paste di sebelahnya. Ini tuh tadi 11 di min 2 ya. Kita lihat 11 min 2 berarti kirinya itu min 11 min 2. Min 11, ininya min 2. Oke. Kita coba lihat. Loh, kok jadi kayak gini dia? Ya nggak banyak sih. Ada tumpul sedikit di sini. Kan sebelah situ enggak ya? Oh, sorry. Iya, ada tumpul ya. Kita coba perbaiki lagi. Ini sering terjadi ya. Jadi kita mencoba-coba angle yang tepat, mencari display yang paling bagus. Oke, dari sini kelihatannya kita akan butuh front fill nih untuk ngisi kosong di depannya. Nggak ngejar data pakai si lara yang 100. Oh, sama kita juga bisa lihat si distribution graph-nya sambil nunggu. Frekuensi responsnya cukup seragam ya di setiap titiknya, kecuali di high-nya nih. High-nya pasti KO duluan. Tapi melihat ini sih gue udah cukup happy ya. Dari 100 sampai 8000 nya masih cukup seragam. Nah, kebetulan si speaker ini, si Lara ini tuh bisa ada apa bahasanya, speaker correction, yaitu pakai feel-nya. Jadi feel-nya ini akan mengikuti menghitung sesuai dengan audience area kita. Ya, bisa kita cobain deh. Mappingnya kita matiin dulu deh biar nggak berat. Mapping mati, feel. Ini audience area 1 nih, yang ini. Kita coba
high uniform, constant SPL dulu. Coba frekuensi range-nya kita kecilin, misalkan dari 400 sampai 10 kilo. Nah ini berkat firnya nih, jadi lebih rata lagi. Wow, ini sih bagus banget ya. Di 63 nya oke lah, karena low frekuensinya nggak sekencang itu di belakang. Tapi dari berapa nih, 100 ya, sekitaran 100 sampai 8000 nya bagus banget ini. Oke, kita lihat mappingnya. Oke, dari gambar ini terlihatnya kita butuh beberapa front fill nih di sini. Terus kalau misalkan butuh coverage di sisi pojok kanan dan kiri ini, seperti juga butuh outfill. Tapi secara distribution 120, 45%, 45 sih sebenarnya harusnya bisa lebih ya. Sorry, gue baru ngeh, jadi ternyata di audience area ini 72%, di atas 60% for me udah cukup bagus. Di atas itu lebih bagus lagi, kita bisa adjust lagi play angle-nya, mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tapi buat gue dengan 72 still oke.